Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mungkin ceritanya begini dulu bahwa memang ada data yang berbicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga kemudian diakui oleh Kementerian Desa karena juga diambil dari Podes, itu menyangkut desa hutan atau desa di tepi hutan, termasuk desa di dalam hutan itu sekitar 35.000 desa. Nah, dari jumlah 35.000 itu ada desa di dalam hutan atau beberapa bagian dari perdusunan atau dusun atau dukuh di desa itu yang masuk di dalam hutan. Nah, baik di Pulau Jawa atau di luar Jawa. Terus kemudian secara administrasi penduduknya punya KTP, tapi legalisasi lahan yang ditinggali tidak ada karena dianggap di dalam kawasan hutan. Nah, terus kemudian banyak sekali yang desa membangun, dana desa nggak bisa digunakan karena lahannya belum punya desa. Nah, ini satu catatan. Dan kemudian kita juga harus bisa melihat secara sejarah bahwa begini, hutan desa dulunya ada, tapi kita mengalami berbagai konflik politik sehingga pencatatan administrasi pasca tahun 65 banyak sekali data-data desa yang hilang, sehingga ketika negara ini membentuk perusahaan negara untuk kehutanan, banyak sekali bagian desa yang dimasukkan ke hutan itu sendiri. Sehingga dari sini mulai muncullah istilahnya banyak penduduk yang tinggal di area Makassaren kalau di Pulau Jawa seperti itu. Dianggapnya di dalam hutan, di wilayah yang dikelola perhutani, status lahannya mereka nggak ada, tapi KTP-nya pakai listrik, ada masjid, ada sekolah, ada gitu. Tapi dana desa nggak bisa dipakai juga gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pemikiran ke kita gitu. Terus ketika undang-undang desa ini muncul, ini ada satu kesempatan karena persoalannya bahwa ada hak tentang zona tradisional, hak tradisional dari undang-undang desa itu sendiri yang mendorong desa untuk memperjuangkan tentang lahan-lahan mereka. Terus kemudian juga ada berbagai program juga yang didorong yang menyangkut namanya reforma agraria, termasuk bagaimana mengusulkan lahan-lahan tersebut menjadi salah satu objek reforma agraria, menjadi tanah objek reforma agraria atau ditorakan dengan tujuan supaya tanah-tanah yang sudah menjadi bagian dari desa yang masih di dalam hutan bisa dikeluarkan dari kehutanan untuk kemudian dilegalisasi, kemudian dimasukkan ke desa. Jalanan umum, fasilitas umum, segala macam yang ada bisa menjadi aset desa. Nah, tentunya setelah nanti dikeluarkan dari kehutanan itu, disinilah nanti integrasi antar kelompok, antar KL maksud saya, seperti Depdagri, seperti kemudian ATR BPN, segala macam mereka bergerak gitu. Termasuk masalah nanti kemudian batas desa. Ada program misal dari reforma agraria, terus kemudian sampai turun ke bawah ada perhutanan sosial, termasuk skema hutan desa. Itu salah satunya cara untuk mengembalikan luasan hutan yang dalam pangkuan desa bisa kembali ke desa. Dan sekarang dengan penguatan sudah masuk ke undang-undang, termasuk PP dan kemudian keputusan Menteri Kehutanan yang baru, sekarang namanya hak pengelolaan. Desa punya kesempatan untuk skema hutan desa agar hutan pangkuan desa bisa kembali. Nah, ketika ini bisa kembali ke desa, terus kemudian
kemudian diupayakan bahwa masyarakat desa yang masih tinggal di dalam hutan dalam satu status yang kalau di Pulau Jawa dan Kemanggersaren itu bisa diajukan menjadi tanah objek reforma agraria ataupun tora yang nantinya ketika dikeluarkan dari wilayah hutan itu diproses sama AKR BPN dan kemudian bisa dilegalisasi. Penduduknya nanti pekarangan rumahnya dan yang lainnya punya sertifikasi, dan kemudian juga desa punya aset untuk penambahan jalan desa dan yang lain-lain. Ini undang-undang desa ini munculnya belakangan, Mas Koco. Ya. Jadi desa itu sudah dikepung sebagai undang-undang sektoral. Ada undang-undang kelautan, ada undang-undang energi, ada undang-undang kehutanan, ada pertanian, undang-undang pangan. Tapi mereka yang masing-masing beroperasional dengan undang-undang itu seperti kementerian kelembagaan yang diharapkan mampu berkolaborasi tingkat bawah, tingkat apa untuk mengurusi ini, terkadang ego sektoralnya muncul. Jadi masing-masing aja. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa sekarang tapal batas desa sampai sekarang nggak kelar? Betul. Ya karena memang banyak sekali persoalannya, tabrakan antar kelembagaan juga. Di model yang pernah kita lakukan, ya kita coba melakukan satu pola, yaitu pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif itu melibatkan warga, warga dari yang paling tua, dari mana dulu batas-batas desa, batas sawah, batas hutan, segala macam. Kemudian diambil lagi dengan satu model pemetaan partisipatif, dan kemudian bisa kembali lagi dibuat satu peta yang kemudian kita kasih nama, termasuk misalnya hutan dalam pangkuan desa itu, atau kemudian menjadi satu rencana nantinya untuk bagaimana jika ada program tapal batas desa atau antar desa ini dilakukan. Banyak sekali desa yang masih terkendala dengan persoalan ini, termasuk aset desa itu sendiri, sehingga penggunaan dana desa juga tidak bisa maksimal. Ini menjadi satu problem. Terus kedua, hutan ini menyumbang begitu banyak kekayaan untuk negara, tapi masyarakat di sekitar hutan itu jadi miskin. Ya karena tadi, karena faktor legalitas lahan yang belum jelas, terus kemudian persoalan-persoalan pengembangan ekonominya juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga hal-hal ini menjadikan satu pemikiran juga gitu loh. Nah, saya berterima kasih sekali ketika Pak Jokowi ini melakukan satu proses tentang perhutanan sosial dengan target sampai 12,7 juta, bahwa ini harus diperhutankan. Artinya pengolahan hutan oleh masyarakat, baik skemanya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, ataupun kemudian yang di masyarakat adat penetapan hutan untuk hutan adat untuk masyarakat adat sendiri, termasuk kemitraan kehutanan. Nah, ini bisa mendorong satu proses tumbuhnya ekonomi. Contohnya, masyarakat bisa mengelola hutannya, bisa melestarikan, bisa memanfaatkan, tapi juga bisa kemudian melestarikan gitu loh. Karena ada beberapa skema, termasuk hutan desa seperti apa. Hutan desa salah satunya, lembaga yang mengajukan pengelolaan desa itu juga diperdeskan. Ada peraturan desa yang dibuat di desa itu untuk kelembagaan yang nanti mengelola hutan desa. Nah, ini satu proses embrio bagaimana nanti proses-proses hutan desa itu bisa kembali lagi. Ini salah satunya. Terus kemudian HKM juga keterlibatan masyarakatnya baik. Hutan tanaman rakyat juga seperti itu. Tinggal masalahnya pemanfaatan, mana yang dia hutan lindung, mana yang produksi, mana yang dia memanfaatkan hasil hutan, termasuk potensi yang lain, sumber air, terus untuk wisata segala macam hutannya, ada air terjun dan yang lain-lain itu
yang diarahkan nantinya bisa menumbuhkan ekonomi di desa itu. Sekarang wisata desa jadi satu tolok ukur yang luar biasa. Dan desa-desa yang punya sentuhan dengan hutan, punya potensi wisata semua. Bagaimana cara mendorong dan mengelolanya? Inilah bagaimana kemudian nantinya bahwa ini bisa untuk mendorong itu. Nah, melewat perhutanan sosial misalnya, Dagri sudah mengeluarkan surat juga untuk membackup atau mendorong tentang perhutanan sosial itu. Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan sejak 2018 tentang penggunaan dana desa untuk perhutanan sosial. Saya pikir kalau gotong royong antar kelembagaannya ini makin bagus, saya pikir bisa mendorong satu prosesi bagaimana desa itu bisa tumbuh, maju, syukur-syukur desanya bisa bergaul secara penuh, secara ekonomi dan yang lain-lain. Saya pikir itu, kalau kita lihat hampir semua kementerian dan badan itu mengeluarkan program semua untuk desa. Kementerian Energi ada, Kementerian Pertanian ada, Kementerian Kelautan ada, semuanya, tapi nggak pernah ketemunya di desa. Desa terkadang jadi objek. Gimana kalau desa jadi subjek? Orang bicara sampai sekarang masih pembangunan di desa, bukan mendorong desa membangun. Kalau pembangunan di desa, semua cara melihatnya adalah desa jadi objek untuk proyek-proyek aja. Nah, inilah yang harus dirubah mindset cara berpikirnya juga. Jadi desa juga dihargai, harus dihargai karena memang sekarang sudah punya kewenangan, punya hak-hak yang menyangkut rekognisi, subsidiaritas dan yang lain itu harus dihormati. Terkadang orang nggak pernah melihat persoalan ini. Bahkan pemerintah kabupaten, pemerintah yang ada nggak mau melihat juga tentang undang-undang desa itu. Nah, seperti cerita-cerita tadi, banyak sekali yang kemudian munculkan konflik di dalam desa, menyangkut masyarakat desa yang tinggal di dalam desa, yang masih dianggap di kawasan hutan, dianggap malah mereka menyerobot, padahal sebenarnya bahwa mereka sebenarnya sudah dari sejak nenek moyang mereka sudah tinggal di hutan. Cuma persoalan legalisasinya sampai detik ini belum. Nah, ini yang harus coba disatukanlah frekuensi cara pandangnya untuk masyarakat desa agar program ini juga bisa didorong lewat ada reforma agraria, ada program Tora, tanah unit reforma agraria yang sudah dicadangkan cuma baru 5% berjalan, dari 4,5 juta hektar baru 5% kalau untuk Toranya. Untuk perhutanan sosial dari 12,7 juta baru mencapai 37%. Nah, ini masih sangat banyak. Nah, jika ini nantinya bisa berjalan dengan baik, saya yakin bos-bos yang selama ini selalu bicara bahwa kebangkitan ekonomi dari desa bisa, potensi dari desa bisa pasca pandemi, saya yakin itu bisa berjalan. Karena desa ini punya pengalaman yang sejak zaman dulu, desa ini diploto, desa ini dijolimi, tapi desa tetap bisa berhasil dan survive. Saya yakin itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Koco. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.